Ciri anak muda umur 18 tahun. Tahu ciri anak 18 tahun? Dia selalu mengikut gaya orang lain. Itu ciri anak 18 tahun. Maka jangan heran kalau nampak anak umur 18 tahun rambut macam durian, warna 3, merah, kuning, kelar, anting-anting 12, telinga 3, kiri 3, di atas 2, di hidung 1, bibir 1. Nengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang ngibir. Emak-emak telinganya lubangnya kecil, dia besar, masuk kelingking. Anak apa namanya tuh? Anak Fang. Siapa nama ayah kau? Fang. Patut disebut anak Fang. Kalau jumpa, dulu anak-anak kalau jumpa, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Tuan Guru. Anak Fang dah? Metal. Itu ciri anak 18, selalu mengikut gaya orang lain. Oleh sebab itu maka ikutlah gaya yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, cobalah tengok gaya-gaya anak Batam ini. Gayanya semua gaya-gaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pakai topi. Kenapa Kiai Asep pakai sorban? Kenapa pakai sorban? Karena Nabi Muhammad pakai sorban. Ustaz Somad kenapa tak pakai sorban? Saya kepanasan. Sedang peci saya berlubang di atas. Beliau mengikut gaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz kita pakai jubah? Karena Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa pakai baju putih? Karena Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustaz Umar minta berjenggot? Karena Nabi Muhammad berjenggot. Ustaz Somad? Jangan berkelahi gara-gara jenggot. Yang sudah berjenggot, alhamdulillah. Yang belum, beli kemiri, gosok-gosok. Berkelahi gara-gara jenggot. Kata yang tak berjenggot mengejek yang berjenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing. Kata yang berjenggot marah. Aku kambing, kau anjing. Tumpah darah. Oleh sebab itu ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Setelah selesai acara baru dikasih tahu yang punya drone, Ustaz, kameranya mengarah ke sana. Awak sangka kan? Langsung pergi jam. Ambil gambar dari atas 4 sudut, tunjukkan ke seluruh dunia, begini orang Batam pengajian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau begitu bunyi takbirnya anak muda itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak muda. Kalau orang tua mana bisa kuat macam itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 kali mati. Ciri sifat anak muda yang pertama, selalu mengikuti gaya orang. Dulu gaya celana cut bray. Tahu cut bray? Lebar ke bawah, macam gaya Elvis Presley. Lebar. Sudah itu berubah kuncup. Kecil. Saya menengok kucil. Ini pakai oli masuknya. Apa ini? Kotak infak. Kenapa tiba-tiba ada kotak naik? Kalau menyebarkan kotak infak, bagus sebarkan ke atas. Karena disinilah ikan yang besar-besar. Ikan hiu. Coba jalankan. Kalau bisa jangan sekali, 2 kali. 2 kali. Sudah sikit. Datang pula cemas awak dah mendekat ke sini.
Ustadz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Ceramah aja. Bersedekahlah. Bersedekahlah. Pas giliran dia tak mau tuh. Kok tahu ada kotak tadi saya tinggalkan dong. Ini panitia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Inilah ceramah yang paling menyakitkan. Masyarakat ini kalau lewat kota responnya 3. Yang pertama silakan, silakan, silakan. Yang kedua pura-pura mengantuk, bisa nampak. Masa udah lewat, itu gak ada. Dia tak tahu kotak itu 5. Alhamdulillah. Kesana sudah kotak belum? Sudah. Kuat dia bilang udah. Takut dia kotak itu datang lagi. Apa yang bisa? Kalau menyebar kotak, mana yang lebih sering? Ke sini atau ke sini? Di atas. Jangan sini. Ini yang mencari duit, tapi dompet ini yang megang. Banyak-banyak di sini. Insyaallah. Ustaz kenapa tegak di sini? Ini perbatasan. Jadi sama bagi adil. Nanti kalau saya tegak di sini, apa katanya? Ah, gatal Ustaz. Nengok perempuan aja. Tegak saya. Jadi serba salah jadi Ustaz. Jadi ini banyak tekanan ke saya. Suluhnya awak mencawapres. Nah, ciri anak muda, udah tinggalkan dulu. Ciri anak muda yang pertama selalu mengikuti gaya-gaya. Coba lihat tengok, udah tahu orang Indonesia warna kulitnya 2. Warna kulit orang Indonesia 2, sawo matang dan sawo. Yang ditonton sinetron Korea. Akhirnya tahulah orang Korea. Macam telur ayam dikupas. Putih. Dipakailah bedak keli 3 inci. Oh, muka putih, tangan hitam. Putih. Menengok muka dia, ingat awak tepung terigu. Membuat bakwan aja rasanya. Dipakai. Menengok orang barat, mata biru. Oh, dibeli pula lensa kontak. Dipakai, rupanya salah pasang, dibeli warna merah. Macam ikan busuk lah. Buat ya. Oleh sebab itu jangan ikut gaya. Tengok orang barat rambut pirang, dipirangkan pula. Tengok orang barat kulit putih, diputihkan pula. Tengok orang barat celana kuya, dikuyakkan pula. Orang barat celana kuya, lutut celana kuya, lutut putih. Awak enggak, hitam berkulis. Oh, tapi malam ini kita bangga. Coba tengok anak-anak kita pakai peci, pakai sorban, pakai baju putih, pakai kain sarung, walaupun tetap pakai celana dalam. Oleh sebab itu maka ibu-ibu yang punya anak gadis, carilah yang soleh-soleh macam yang ada di depan. Amin. Yang ketawa itu yang belum nikah, bukan yang udah. Yang udah pula semangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ciri anak umur 18 atas nama Nadib, laki-laki 7 tahun, di tenda depan. Mana tenda depan? Sini. Di tenda itu ada anak kecil namanya Nadib. Sini nak, sini. Anak ini hilang. Sini, bawa kembali. Bagi ibu bapak yang kehilangan anak, ini ada anak namanya Nadib, laki-laki umur 7 tahun.
Kalau sampai habis acara tak ada yang mengambil, saya yang bawa. Dah. Kalau anak hilang tuh biasa, asal jangan bini hilang. Kacau. Kacau tuh. Sampai mana tadi pembahasan kita? Saya udah cerita ini hilang bahan saya. Anak umur 18 selalu mengikuti gaya-gaya. Maka kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mohon maaf kalau ada kebetulan namanya sama Hasanah. Dah, ini yang pertama. Jadi malam ini Ustaz ceramah sampai yang keberapa? Biasa, saya ceramah tak lebih tak kurang 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nanti asal sampai 60 menit, keluarkan kertas pertanyaan, kita jawab. Habis itu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, ciri anak umur 18 tahun, darah bergejolak, hawa nafsu sedang. Itu beda 18 sama 81. 81 dulu. Tapi kalau 18 sudah. Oleh sebab itu, anak umur 18 ini bergelora. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi malam? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Perpat 18 tahun. Ciri 18, yang pertama mengikut-ikut gaya orang. Jadi Ustaz Somad ikut gaya siapa ini? Ini gaya saya. This is my style. Saya tak ada ikut-ikut gaya orang. Peci saya pakai, kemudian saya pakai baju. Biasa baju saya putih. Di mana-mana baju putih. Datang orang Batam. Kasihan Ustaz tuh bajunya putih terus. Kita kasih warna-warna sedikit. Muka satu, belakang satu. Orang Batam yang ngasih. Sorban dikasih pula oleh Perpat. Kenapa sorbannya bendera warna Palestina? Supaya setiap menengok ini ingat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa. Salah sedikit apa? Memang kalau kurang minum tak konsentrasi. Ustaz kenapa pakai celana? Kenapa tak pakai kain? Ini jamaah ramai. Ramai. Pengawalan kurang. Takut saya diserbu jamaah. Kalau gini kan cepat lari. Kalau kain, ya kalau ditariknya sorban. Kalau kain itu tarik. Itu maka saya bercelana panjang. Gaya. Kenapa Ustaz pakai sepatu? Ini sepatu sekaligus sendal. Di belakang nampak tuh. Ringan ini, suka saya kulit ringan. Udah, belubang mukanya, pengen masuk. Ini gaya saya, siapa yang mau ikut silakan. Tak ikut tak apa-apa. Tapi anak-anak muda tak mau ikut gaya. Dia mau ikut gaya Ustadz Hanan Attaqi. Masya Allah. Pakai topi macam Bob Marley. No woman no cry. Tapi beliau tidak, yang keluar dari mulutnya bukan lagu nyanyi, tapi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Jadi banyak orang ikut gaya-gaya Ustadz. Bagus, tak apa-apa. Saya tak mau lah ikut gaya Ustadz Somad, kurus mau mati. Tak apa, saya tak marah. Itu hak Anda. Nah, yang kedua sifat anak umur 18 tahun, nafsunya bergelora. Tapi ada pula anak umur 18 tahun ini kalau nampaknya anak gadis, cuek aja dia. Nampak anak gadis, macam-macam tak tahu. Nampak anak lajang, baru dia buat. Itu homo itu. Sudah diajarkan dalam Islam bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dia tidak. Kata dia Adam dan Anto. Mohon maaf kalau kebetulan nama ada. Tak bisa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada di antara kawan kita yang umur 18 tahun kurang berselera menengok perempuan, itu mesti diobati. Karena dia kena penyakit LGBT. Lesbi, gay, biseksual,
transgender. Itu bahasa terlalu dikeren-kerenkan. Sehingga orang kalau kena itu, kenapa dia LGBT? Padahal namanya paling jelek, paling buruk. Saya malu mau mengucapkannya sini. Tapi kalau janji boleh diucapkan, saya ucapkan. Boleh diucapkan? Janji jangan hina, jangan ejek saya ya. Boleh saya ucapkan nama yang cocok untuk orang ini? Boleh? Pencinta lubang ciri. Cocok sama dia. Menyebutkannya saja mau muntah gitu. Jadi kalau ada nanti buat Perpat membuat program, nama programnya Be a Man. Jadilah laki-laki yang perkasa. Ambil itu. Daftarkan diri Anda Be a Man. Tapi gambar saya pula dibuat. Delete tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini penyakit luar biasa, penyebaran HIV AIDS yang tak ada obatnya ini. Nah, jadi Pak Ustadz, kami yang hawa nafsu bergelora ini bagaimana caranya Pak Ustadz mengatasinya? Banyak-banyak puasa sunnah. Besok hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad, jangan sebut Minggu. Ahad, Minggu itu artinya Domingo, hari menyembah Yesus Kristus. Sedangkan kita Islam. Lalu kemudian hari Senin puasa Senin, 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalian mahasiswa kalau puasa Senin, Kamis bagus. Paling tidak hemat lontong 8 kali hilang. Lontong berapa sekarang sepiring? 10.000, 80. Tak mungkin tak makan lontong makan siang. Siang delete juga, makan malam. Oh banyak itu. Bisa nabung untuk kawin. Tapi yang paling bagus lagi puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sebulan bisa menghemat 15 hari. Jadi kalau kami puasa sunat, hilang nafsu kami Pak Ustaz. Nafsu ada. Nafsu tetap ada. Tenaga tak ada. Lemas. Datang kawan, bro, ada cewek cantik, tak nampak lagi. Aku udah berkunang-kunang udah. Itu yang pakai jilbab merah, macam semangka aja nampak. Jadi bagus kalian banyak-banyak puasa sunnah. Olahraga Pak Ustaz, olahraga mantap. Futsal mahal, bayar futsal berapa 1 jam? Berkuda Pak Ustaz, mahal. Berapa bayar kuda 1 jam? Memanah Pak Ustaz. Manah mahal. Saya busur ada di rumah 2 biji. Harga busur itu 1 juta. Banyak duit Pak Ustaz. Dah, mereknya Casio. Kasih orang. Jadi kalau kalian mau memanah bagus, memanah. Berkuda. Yang paling mantap lagi berkuda sambil memanah. Tak kemana-mana pergi anak panah. Memanah mahal. Berkuda mahal, main futsal mahal. Apalah yang paling murah Pak Ustaz? Berenang. Kolam renang di Batam tak perlu kolam renang. Pergi ke jembatan Barelang. Pergi sana besok. Kabarnya banyak yang tak sampai ke bawah, napas sudah hilang. Kalau di situ berenang, semalam saya ngambil gambar nampak speedboat dari bawah, saya rekam. Tengok bawah. Oh, kalau di sini berenang bukan cuma hawa nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Oleh sebab itu maka rajin-rajin olahraga. Ustaz Somad rajin olahraga, ya. Main bola juga Ustaz. Waktu di Mesir kami main bola, main macam-macam lah. Pokoknya jangan sekarang aja jarang olahraga. Sekarang berceramah, tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi anak-anak muda ini hawa nafsu ini harus dikendalikan. Jangan kalian dekat-dekat dengan perempuan. Itu makanya dipasang pagar besi. Perempuan semua, tak ada laki-laki. Mana ada laki-laki? Sikit-sikit ada. Kenapa ini dipasang pagar besi berikade ini? Sana anak 18 tahun tak boleh dekat dengan anak perempuan. Mau menerkam aja bawaan. Oleh sebab itu maka jangan. Ustaz,
saya mau pacaran boleh, jangan. Kalian yang umur 18 ini serius aja dulu belajar. 18 tahun kelas 3 SMA, S1 22 tahun, S2 27 tahun, S3 29 tahun, doktor kalian, pakai mobil mewah kalian, punya apartemen kalian, 3 truk perempuan ngejar-ngejar kalian. Sapi kurban tuh Pak Ustaz. Tidak ada pacaran-pacaran. Yang pacaran-pacaran. Apa itu pacaran-pacaran? Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja itu. Jangan pacaran. Jangan-jangan dia dulu waktu di Mesir pacaran. 4 tahun saya di Kairo. 2008, 1998 berangkat, 2002 pulang. Tak ada pacaran. Yakin Ustaz tak ada pacaran? 4 tahun di Mesir. Demi Allah tak ada pacaran. Kenapa? Tak dapat. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Dengan orang Mesir, Pak Ustaz, orang Mesir tak mau sama kita. Orang Mesir tak mau. Orang Mesir itu hidung mancung, rambut ikal, pirang, mata biru, kulit putih. Nama kita malu dia mau. Kita PKI. Pendek, kecil, hitam. Tengoknya orang Indonesia. Oleh sebab itu maka belajar kalian baik-baik. Setelah kalian belajar berhasil, jangankan lajang, udah punya anak pun kalian dikejar orang. Tengok komen-komen di YouTube saya itu. Ustaz, jadikan yang kedua dong. Saya bukan ngada-ngada. Pernah baca komennya kan? Nanti saya tunjuk. Pokoknya kalian sekolah aja yang serius, belajar. Kalau sudah tamat, Ustaz Somad, ya, saya yang kemarin mendengar ceramah Ustaz. Kata Ustaz kalau sudah tamat kuliah dapat, mana tak dapat juga. Nanti ku carikan. Insya Allah. Bawa sama Ustaz Asep, biar dipinangkan sama Ustaz Asep. Jamaahnya banyak. Saya waktu acara di Jabal Arafah tuh saya tengok suatu masjid tuh perempuan semua. Tapi emak-emak. Jangan lupa, emak tuh kan ada anak gadisnya. Iya kan? Iya. Nah, nanti dikenalkan Ustaz Asep. Kumaha tuh Daman. Jadi dikenalkannya. Ini Bu, ini anak yang soleh, bagus. Ustaz Somad, dia tak mau nerima saya Pak Ustaz. Jangan datang sendiri. Inilah salahnya anak muda nih. Petantang-petenteng datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum Pak. Boleh kupinang anak bapak? Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan harapan. Makanlah cinta dulu. Kalau datang ke rumah mereka, bawalah kiai. Coba bawa Abang Dr. Hardi. Bawa. Siapa nih? Senator. Tentu dia, Bapak, ini ada anak yang rekom, diterima. Maka diterimanya. Bawa ketua perpat. Terima. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima nanti. Pokoknya kalian belajar aja. Belajar. Berhasil. Nanti insya Allah. Tak usah kalian pikirkan. Ustaz Somad, saya mahasiswa Ustaz dulu. Mantap. Sudah tamat kuliah. Hebat. Sudah kerja apa Ustaz? Alhamdulillah. Belum nikah apa Ustaz? Nauzubillah. Apa lagi yang kau cari? Dulu kata Ustaz kan perempuan yang mau dinikah itu sifatnya 4. Cantik, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Orangnya pula cantik, bangsawan, taat beragama, kaya raya. Ada tak yang bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapa ku kasih ke kau? Bagus ku kasih kepada yang lain, bukan untuk saya. Kalau ngambil gambar, Allahu Akbar. Gini, ngambil gambar gini. Ini artinya bertauhidkan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan jangan foto sendiri. Jangan selfie sendiri di-upload di internet. Ini ambil sendiri. Habis itu masuk ke internet.
diambil sama orang. Lalu setelah itu di modelnya. Sekarang ada itu alat yang bisa membuat orang berbaju menjadi tak berbaju. Oh, itu bahaya sekali. Oleh sebab itu jangan kalian foto sendiri. Yang sudah mengupload fotonya di FB, buang. Janji? Kurang kuat sedikit, janji? Ya, jangan ada dusta di antara kita. Bisa tak agak jauh sedikit? Besi aja patuh sama saya. Apa yang dibilang? Macam-macam orang sama kita. Dia tak tahu besi pun bisa kita suruh. Nah, oleh sebab itu maka yang kedua ini, yang pertama tadi ciri anak 18 tahun meniru gaya. Lalu kemudian anak 18 tahun tadi cirinya adalah dia hawa nafsunya sedang bergejolak. Maka jangan dipancing-pancing. Ustaz, kami mendengar lagu boleh? Boleh. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Baik, tak salah. Tadi waktu saya kemari, ini grup nasyid, hadrah. Bagus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Baik, tak salah. Tapi kalau lagu-lagu yang maksiat tak usah lah. Lagu apa? Kiam Racun. Lagu apa? Cinta Satu Malam. Lagu apa? Kabi Kaci Kabi. Lagu apa? Macam-macam. Tak boleh. Tapi coba tengok. Nanti kalau ada acara pesta nikah, undang grup ini. Apa nama grupnya? Hah? Gempar. Gempar. Ini kadang jilbab panjang, ikut pengajian, rajin tabligh akbar, tapi begitu acara nikah keyboard tunggal. Penyanyi tadi tingginya 160 cm, kainnya 100. Ditutup ke atas, terbuka bawah, tarik ke bawah, terbuka atas. Diundanglah Ustadz Somad. Ustadz, anak kami mau nikah, nanti datang ya. Ya, begitu saya datang, turun dari kendaraan, langsung disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Mana saya mau datang? Naik saya balik, pulang saya. Sampai hati Ustaz ya, anak kami nikah kemarin, tak mau Ustaz datang. Saya datang. Kenapa tak masuk? Daripada jatuh bangun, baru saya pulang. Rok panjang. Panjang rok gua. Resleting belum dipasang. Oh, terbuka ke atas. Ditengok dosa. Tak ditengok dia dari tadi membuka. Daripada saya berdosa, bagus saya pulang. Jadi coba diundang nasyid hadrah. Selamat mata kita, betul? Ibu pun sama suami undangan tenang. Kenapa? Mereka baca selawat. Baca selawat. Tapi kalau sudah keyboard tunggal, ibu itu pun merungut aja lah. Sambil menyenggol panggung. Abang, jangan tengok itu. Abang itu pun asik menengok itu. Kenapa? Kalau menengok yang di pentas itu menitik air liur. Menengok yang di sebelahnya menitik air mata. Akhirnya balik dari situ, bini itu pun ingin pula macam artis. Artis itu umur 18. Bini umur 38, 48, 58. Paksa dinaikkan balik. Bulu mata berserak-serak dah. Dulu waktu baru nikah ya, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, rambut bak mayang terurai, pipi bak pauh dilayang. Tapi begitu anak lahir dua, macam semangka hampir busuk. Dipasang lipstick, waktu di kaca tuh nampak dia lekat waktu di kaca. Waktu di kaca tuh nampak dia lekat. Begitu dilepaskan turun ke bawah. La ilaha illallah. Tadi waktu tempat undangan tuh artis pakai baju you can see.
Wah, sampai ke rumah dipasang pula you can see. Kadang kita yang menengok malu. Bukan dia malu, awak menengok malu. Begitu diulurkan gini, macam ketiak untung. Bayangkannya dia mau muntah. Jangan sampai teringat besok pagi. Tak sarapan. Mau disuap nasi uduk. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka hawa nafsu ini dijaga. Nabil qaul. Jangan perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara mendesah, dia langsung error. Oleh sebab itu maka ibu jangan bersuara mendayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Bengkong. Bisa kita bicara sebentar? Salah sambung. Mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Batam. Yang di mana? Dekat Singapura itu. Itulah yang membuat perselingkuhan berubah nama dari Sophia menjadi Sepia. Selingkuhan. Lagu apa? Selimut tetangga. Lagu apa? Cinta satu malam. Nauzubillah. Oleh sebab itu selamatkan diri kita daripada ini semua. Amin. Amin. Sudah berapa sifat anak umur 18? Pertama, ikut-ikutan gaya orang. Yang kedua, hawa nafsu. Ini harus dikontrol. Ustaz Somad kan dulu tidak lahir langsung tua. Tidak. Saya pernah juga muda. Pernah saya muda. Jadi sama kawan-kawan Ustaz di sekolah, biasa aja. Tak pernah Ustaz pacaran di sekolah. Nah, kenapa tidak? Mereka tak mau. Sekarang baru mereka nyesal. Bercanda aja, bercanda. Yang serius. Nah, ciri anak umur 18 tahun yang ketiga adalah apalagi kalau bukan memamerkan harta. Tapi bukan harta dia. Kalau anak umur 18 harta siapa? Harta bapaknya. Bawalah motor. Tengok STNK punya bapak. Tengok SIM tak ada. Jangan bawa sepeda motor kalau tidak yakin ada SIM. Pakai helm, yakinkan berbunyi klik baru berangkat. Pesan dari Kapolda. Ustaz Somad punya SIM? Punya. Saya tunjukkan SIM saya. Ini kartu PP. Pancasila. Tak ada orang PP. Ini SIM C. Ini SIM A. Dulu sebelum saya ngurus SIM ini selalu kena tilang. Sesudah saya urus tak pernah disemprit polisi. Kemana-mana saya bawa. Naik pesawat pun saya bawa. Oleh sebab itu kalian jangan sampai tak mengurus. Ini Ustadz harus menjadi contoh, suri tauladan. Jangan mentang-mentang Ustadz tak mau. Saya tetap pakai. Walaupun sekarang tak ada polisi nangkap saya. Pasal saya buka helm saya, Ustadz boleh foto Ustadz. Tapi kita tetap taat aturan yang kita tunjukkan. Laisal fata may yaqulu kana abi. Anak muda bukan yang berkata bapakku, ayah saya. Wa innamal fata may yaqulu ha anaza. Anak muda yang berkata inilah saya. Begitu. Ini kalau ada bapak, ya motor dari bapak, duit dari bapak. Tanggal 1, tanggal 2 bukaya bukan main. Tanggal 25 ciut. Macam balon kehabisan gas. Oleh sebab itu jangan kalian anggarkan bapak-bapak kalian. Iya bapak kalian pejabat. Itu bapak saya pejabat. Dia punya jabatan itu sebelum KPK datang. Habis KPK, pret. Doya saya kaya. Doya saya kaya. Ternyata orang kaya itu, Ustaz Somad, coba tengok mobil di depan ini. Ini mobil ini harganya 1 miliar Pak Ustaz. Orang kaya nih. Iya, tapi hutangnya 5 miliar. Bunyi klaksonnya pun kredit. Apa yang kau sombongkan? Mesti berdiri di atas kaki sendiri.
Gantungkan cita-citamu setinggi bintang. Tak pula ada bintang malam. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi jangan lupa kakimu harus tetap tegak di bumi. Cita-cita boleh tinggi, tapi kaki harus tetap tegak di bumi. Jangan sampai kakimu menggantung. Karena kalau kaki menggantung itu hantu. Harus. Ini mesti. Belum lagi. Tadi saya ceramah jam 9.15. Sekarang jam 10. Berarti saya sudah ceramah 45 menit. Dari mana Ustaz tahu? Terasa kesemutan. Asal sudah terasa, itu biasanya sekitar 30-45 tuh. Kita lanjutkan, karena sifatnya baru 3. Yang pertama, ikut gaya-gaya artis, gaya-gaya tokoh. Yang kedua, hawa nafsu bergejolak, darah bergelora. Yang ketiga, menganggarkan punya bapaknya, punya emaknya, bawa mobil, bawa itu, bawa ini, punya. Tapi yang betul-betul anak muda adalah Ustaz Somad dulu tak ada anggar-anggarkan apa-apa. Enggak. Berangkat saya ke Mesir kuliah, 4 tahun saya kuliah, tak pernah sekalipun saya minta duit sama ayah emak saya. Bukan berarti ayah emak saya susah. Kami tak susah, tapi tak pula kaya. Tapi sebatang 2 batang sawit ada, insyaallah. Ada. Kalau tak kan bisa berangkat saya ke Mesir, naik pesawat dari Jakarta ke Kairo. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Kan main hebat. Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Transit kami di Hotel Alia. Alia Hotel, Jordania. 6 jam di Hotel Alia. Macam bisnismen tu lah. Santai. Masuk kami ke lobi hotel, masuk ke kamar, mandi. Salah pijit air panas. Hampir masak. Besok terbang lagi ke Kairo. 4 tahun di Kairo. Tak pernah mengandalkan ayah, emak. Tak pernah. Hidup berdikari. Iyalah Ustaz kan adik-beradik mungkin banyak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, fa, mi, re, do. Nah, saya anak pertama. Adik saya anak kedua. Kami berdua cuma. Banyak kalau duit mau dikasih. Sampai emak saya tanya, "Cemana cara ngirim duit?" Tak saya kasih nomor rekening. Pakai Western Union. Tidak, jangan kirim. Aku mau berdiri di atas kakiku sendiri. Sekarang banyak juga anak-anak ini. "Mak, ayah, jangan kirim." Terus kasih aja kartu ATM. Sama aja. Kami dulu tidak, jangan kirim. Jadi makan Ustaz dari mana? Beasiswa. Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar University. 14 mata kuliah. Tambah Quran 2 juz. Tak lulus 3 mata kuliah. Ulang 1 tahun. Putus beasiswa. Tak lulus 2 tahun berturut-turut. Putus beasiswa. Tak lulus 3 tahun berturut-turut. DO. Tak dikasih tiket pulang. Siap-siap merakit dari sungai Nil ke sungai Siak. Kami belajar serius. Tak main-main. Makanya saya kalau sudah nengok mahasiswa gaya gontai, santai, tak ada beban. Kau udah semester berapa? Semester berapa? 14 Pak Ustaz. Masih mengandalkan ayah. Mau kuliah, ayah. Mau berbini, ayah. Lahir anak, ayah. Mau mati, ayah. Kan begitu. Anak-anak muda nih, alhamdulillah, anak muda 18 tahun nih, semuanya mesti berdiri di atas kaki sendiri. Allahu Akbar. Itu takbir itu untuk mengukur kira-kira masih hidup atau tidak. Kalau takbir yang pertama tadi untuk menengok anak muda atau orang tua. Kalau ini Allah Akbar. Kalau saya bilang Allah Akbar masih ada suara, saya lanjutkan. Tapi kalau Allah Akbar, Allah Akbar, itu artinya terserahlah secepatnya selesai. Jangan kalian anggarkan bapak kalian. Jangan kalian anggarkan datuk kalian. Tapi kalian mesti berkata, inilah aku. Cukup beasiswa Ustaz waktu kuliah. Beasiswa tak cukup. Ibarat naik sampan, sikit lagi tenggelam. 160 pon. 50 untuk rumah. 50 untuk makan. Tinggal 62. 20 untuk ongkos bis. 20 untuk beli buku. 20 simpan di buku. Dicuri kawan pula. Jadi dari mana? Pergi kami ke Makkah. Beribadah haji. Oh nih.
Kalau udah ingat-ingat musim haji ini, terbayang dulu naik kapal laut 2 hari 2 malam. Kenapa tak naik pesawat? Naik pesawat mahal mas bro, $500. Naik kapal laut $100 PP. Naik kapal laut dari terusan Suez 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Makannya dari mana? Nasi dimasak pakai minyak sapi. Minyak sapi, airnya sedikit aja, minyak sapinya banyak. Kacau, campur sama ayam, campur sama bumbu, masak 2 hari tak basi. Disampul dengan aluminium foil, dimasukkan ke aluminium, kering katanya. 2 kali kunyah, gul. Tak hancur dia. Dimakan jam 2, malam baru lapar. Itulah hebatnya. Luar biasa. Kenapa tak beli di kapal laut? Oh begitu kami semua. Sampai di Makkah kerja. Cari kerja sana, cari kerja sana, cari kerja sana. Nanti kawan balik. Udah dapat kerja? Udah man, tapi aku lari. Kenapa lari? Gajinya banyak. Banyak gajinya, 100 rial satu hari. Kali 3.500, 350.000 sehari. Kenapa kau lari? Kerjanya apa? Merebus telur ayam. Kenapa lari? Kan enak merebus. 1 kontainer. Untuk jamaah haji. Nengoknya aja mual. Saya dapat kerja yang paling ringan. Di mana? Membagi nasi kotak. Nasi kotak. Nasi kotak. Satu hari berapa? 5 kloter. Kawan saya yang bagi jeruk. Saya bagi nasi kotak, dia bagi jeruk. Bagi jeruk. Asal tengoknya anak gadis 5 jeruk. Asal nenek 1. Dia bilang kau tak adil. Nanti di akhirat kau dituntut sama Allah Ta'ala. Ini bukan jeruk kita, ini jeruk perusahaan. Kenapa nenek-nenek kau kasih 1? Nenek itu tak ada giginya. 1 cukup lah. Hanya anak gadis kasih dia 5. Suka duka yang dulu menyakitkan sekarang menjadi cerita indah yang luar biasa. Ditulis sama kawan saya dari Yogyakarta, namanya Agung Irawan, dalam sebuah novel yang sudah difilmkan, namanya Haji Backpacker. Coba cari. Itu sahabat saya itu di Yogyakarta, Agung Irawan, Haji Backpacker. Dibuatnya judulnya mantap. Haji apa? Haji Backpacker. Padahal dulu haji apa? Gelandangan. Pergi ke Makkah. Sampai di Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Somad, ya, mau kau bawa jamaah kemana? Bawa ziarah. Pergi nengok Jabal Sur, pergi nengok Jabal Nur, pergi nengok Gua Hira, pergi nengok sana. Mau? Berapa duitnya? 100 rial. Berapa jam? 1 jam mutar. Oke lah kalau gitu. Bawa Allah 50. Begitu dibawa 50, balik tinggal 40. Hilang. Jamaah 50 orang, bukan senang. Begitu balik, tak berani saya ngambil gaji. Mat, gaji tak kau ambil? Biarlah daripada membalikkan jamaah itu. Suka duka. Jadi kalian kalau mau hidup ini indah berwarna, kalian harus merasakan pahitnya hidup. Tontonlah ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih, biar tahu kalian pahitnya hidup. Tapi sampai masanya semua indah untuk diceritakan kepada anak-anak kita. Betul? Nah, adapun masalah jodoh, masalah ini, orang tak tengok harta bapak kalian. Kalian jangan jadi bayi umur 40-50 tapi bayi dewasa. Sudah berapa sifat anak 18 tadi? Hah? Yang ini bilang 3, ini bilang 4. Nampaknya ikhtilaf ini. Yang keempat sifat anak 18 tadi tak lain tak bukan adalah dia selalu egois. Egonya tinggi, merasa dia paling hebat, merasa dia paling. Aku kemarin baru beli sepeda motor. Apa mereknya? Merek, tak pula hafal merek motor sekarang. Aku beli sepeda motor. Aku kalau naik motor kencang berapa? 100. Aku 120. Aku kemarin baru nabrak tiang listrik. Aku nabrak tiang beton. Mau merasa lebih diri. Hebat, hebat, hebat. Ini sifat anak muda. Maka mesti kau sadar, kau tidak ada apa-apanya. Kau diciptakan dari tanah. Tengok tanah.
Tengok warna tanah, tengok warna kulit. Sama kan? Retak-retak. Bentuknya sama. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Tak lama ini mati, dimakan cacing tanah. Bapak dari tanah, ibu dari tanah, yang di atasnya dari tanah, semua dari tanah. Jadi kita ini semua dari tanah, Pak Ustaz. Ya, kalau semua dari tanah, kenapa sifatnya tak sama? Ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik itu dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Nanti kalau ada kawan bapak, kawan ibu, ya, ini yang kata Ustaz itu kemarin. Tanah sengketa. Tapi jangan bilang dua sama dia. Bro, sini lah. Ya. Kata Ustaz Somad, kau dari tanah sengketa. Kita ini semua dari tanah. Yang disombongkan ini apa? Yang diangkuhkan ini apa? Jangan merasa diri lebih hebat. Ini tanah orang Melayu. Kami adalah orang Melayu. Maka kami lebih mulia daripada kalian. Tidak, saudaraku. Saudara yang datang dari Jawa, saudara yang datang dari Kalimantan, Banjar, saudara yang datang dari, kita ini semua sama, dari bumi Minangkabau, orang Minang, orang Bugis, orang Banjar, orang Batak, orang Melayu, semua adalah cucu cicit Adam alaihis salam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Cuman warna aja yang kulit beda-beda. Di sini tak terlalu nampak perbedaan. Mana Sunda, mana Batak, mana Jawa, mana Melayu tak nampak. Tapi kalau di samping Ka'bah pas berdoa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tengok ke sebelah kanan, putih macam telur ayam direbus. Tengok sebelah kiri, macam tempat merebus telur ayam. Orang Afrika itu. Saya lama di Afrika, Bu. Di Maroko, orang Afrika, Maroko putih. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko itu putih itu, putih. Tapi yang bawah Sudan, Gambia, Nigeria, Namibia, Burkina Faso, Afrika Selatan itu hitam. Hitam. Di asrama, saya tinggal di asrama, tak nyewa rumah. Asrama itu dibagi dua. Yang ini orang hitam, yang ini orang putih. Saya bingung kemana mau masuk. Saya berkawan sama orang-orang hitam. Orang hitam ini baik, sopan, baik. Sekamar saya sama orang hitam. Orang Madagaskar kawan saya dulu. Orang hitam. Yang paling baiknya orang hitam ini, di tengah mereka terasa kita lebih putih. Kalau sama orang putih itu terasa kita hitam. Nengok dia hidungnya mancung putih, terasa betul kita tak adil tuh. Tapi kalau sama dia adil Allah SWT. Itulah pentingnya kita selalu berkaca, menengok, membandingkan. Kita ini hitam atau putih, tinggi atau pendek, kaya atau miskin, tergantung kita membandingkan dengan orang lain. Maka jangan cuma menengok ke atas. Kalau cuma menengok ke atas, yang naik sepeda motor tak bersyukur. Dia punya mobil, aku kenapa tidak? Tapi kalau kau memandang ke bawah, aku punya motor, dia naik sepeda. Yang naik sepeda tengok yang jalan kaki. Yang jalan kaki tengok yang kakinya sakit. Yang kakinya sakit tengok yang lumpuh. Bersyukur. Tapi jangan pula nengok alhamdulillah. Ya. Sakit hati dia. Nah ini semuanya adalah dalam rangka jangan sampai kita merasa diri kita lebih aku sombong. Alhamdulillah pengurus-pengurus Perpat ini orangnya baik-baik semua. Walaupun mereka pakai seragam, pakai jaket kuning, tapi tak angkuh, tak sombong. Mereka sambut saya dari mulai sana sampai kami dengan Ustadz Umar Mita naik ke atas, salaman, cipika. Lalu kemudian naik ke atas. Kalau orang sombong mana mau salaman? Ciri orang sombong tak mau salaman. Tangan masuk kantong. Karena mau kalau tak mengulurkan, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Tak mau dia mengulurkan tangan. Ketika kita udah ulurkan, barulah. Tapi di sini enggak. Semua mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan. Salaman. Orang salaman sombong tak mau nengok muka kita. Salaman, dia ngomong sana. Iya, sebentar ya. Nah, iya. Iya. Cocoknya tuh kasih kulit durian. Nah. Sombong. Apa yang kau sombongkan? Sekarang kau tegap gagap perkasa melangkah. Sekarang suaramu, sekarang tanganmu. Sampai masanya dicabut malaikat maut. Jangankan mau melangkah, mau mengedipkan mata pun tak bisa. Makanya orang mati itu melotot.
Istri yang katanya sayang, abang buah hati belayan jiwa, setengah napas ku pergi. Begitu laki mati, menengoknya pun dia takut. Pergi dia ke masjid memanggil imam. Pak imam, tolonglah ke rumah, lakiku dari jam 1 malam tadi mulutnya terbuka. Datang Pak imam bacakan, Allahumma rfa' darajatahu ma'al ghabirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru cerita mati. Mati dia. Belum mati betulan. Oleh sebab itu maka ibu yang sayang sama suami boleh apa tak boleh? Boleh. Suami yang sayang sama istri boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi ingat, kebersamaan kalian akan ada batasnya. Suami mengatakan, Adinda, aku tak bisa hidup tanpamu. Sebelum malaikat maut datang. Begitu datang, habis pembagian harta warisan. Ibu kalau ada uang 1 miliar, mudah-mudahan ibu punya duit 1 miliar, amin. Ibu punya uang 1 miliar, begitu ibu meninggal, maka langsung dibagi gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. 500 juta untuk suami. 500, kalau sudah 500 untuk suami, itu yang nangis sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, hati. Ustadznya giliran mati dibilangnya istri aja mati, tak adil. Oke, sekarang kita balik. Bapak mati. Kalau sudah bapak mati meninggal, ibu hidup. Ya. Suaminya meninggal, dia tak menangis, dia maju. Pas ditanya, ibu tak menangis? Tidak. Kenapa? Bang lama aku tunggu bos. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Ibu ni asal dapat duit, beli cincin. Dapat SPPD, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Kau mana-mana, begini aja lah. Di mana acara nanti sore kita arisan? Sana. Begitu meninggal dunia, meninggal jam 8. Meninggal jam 8. Jam 2 malam, orang tidur semua. Mulai dia buka. Kalau tak percaya, tes malam nih. Belajar menahan nafas. Tahan. Nanti cobalah jam-jam 2 malam datang dia buka. Pas dia sedang buka tuh langsung ibu pegang. Belum lagi bang. Tapi untuk yang jurus ini tak bisa lagi dibuat, dah bocor dah. Tahu dah semua, dah viral dah. Kalau mau ngetesnya nanti saya kasih jurus baru. Ada, bisa. Bisa kita bicarakan 4 mata Pak Ustaz. 3 pun bisa. Ini ciri. Ini anak-anak muda nih. Angkuhnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Tak mau sholat ke masjid. Ada kawannya sholat di masjid, diajaknya. Bro, kau mau ke masjid ya? Iya, hati-hati ya. Si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati. Yang kalian sombongkan itu apa? Hai anak-anak muda, yang kalian sombongkan itu apa? Kami masih muda Pak Ustaz. Bapak Haji itu udah tua. Dia udah rintai-rintai malaikat maut. Malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Pokok kelapa, jangan pandang ke atas, pandang ke bawah. Pokok kelapa, tengok ke bawah. Mumbang jatuh kelapa pun. Mumbang kelapa muda yang belum busuk jatuh ke bawah. Kelapa muda jatuh, kelapa tua jatuh. Malah kadang yang muda jatuh, yang tua tak jatuh-jatuh. Dijolok baru jatuh. Oleh sebab itu jangan bangga karena muda, jangan putus asa karena tua. Yang tua jangan putus asa. Aku udah putus asa Pak Ustaz. Jangan. Udah tua putus asa, mau apa lagi harapan? Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini harus. Selanjutnya yang ke-5. Yang ke-5, anak muda mesti mengisi kepalanya dengan ilmu pengetahuan. Belajar bahasa kalian, bahasa paling penting. Mau dapat beasiswa ke Australia, saya ceramah di Australia, di Melbourne, di Sydney, di lupa,
Saya sebetulnya cuma mau ngasih tahu bahwa saya pernah ke Australia. Sampai di Australia saya jumpa. Kalian kok bisa dapat beasiswa? Kami di sini ada tes. Berapa jatah Indonesia? 100. Kuliahnya di mana? Anu. Hah? Kok kuliah di mana? Anu. Apa itu? Australian National University. Bahasa Inggrisnya berapa skor TOEFL-nya? 550. TOEFL itu apa? Test of English Foreign Language. Sebab itu kalian bahasa Inggrisnya mesti mantap. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tenang, kalian pergi kursus ke kampung Inggris di Pare, Jawa Timur. 6 bulan sebelum tes, ujian di kedutaan Australia, pergi ke Pare. Kawan saya ada yang pergi ke Pare 6 bulan, balik, lancar bahasa Jawa. Terus balik dia kami tanya, how are you friend? Api, wis kurang-kurang di luar. Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawanya juga mantap. Bonusnya, saya paling suka belajar bahasa. Karena kalau bahasa ini kita tak kuasai. Sekarang ceramah Ustadz Somad, yang paham ceramah Ustadz Somad itu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan. Cuma 5 negara. Coba kalau anak-anak Batam menerjemahkan ceramah Ustadz Somad ke dalam bahasa Inggris. Ditonton oleh Donald Trump. Pas dia sedang ngetik-ngetik di YouTube, teroris. Nampaknya Abdul Somad. Ditontonnya, wow, amazing. Who is this? Dipanggilnya stafnya. Kenes dulu mas. Come here. Who is this? This is Abdul Somad. Who is he? Siapa ini? He is a Muslim scholar from Indonesia. Oh, amazing, kata dia. Dipanggilnya agen CIA. Come here CIA. What for sir? Kill him. Bunuh dia. Bahasa Inggris ini mesti mantap. Belajar bahasa ini penting. Apa tadi kata Ustaz Umar Mita? Ada sahabat Nabi namanya. Sahabat Nabi itu ternyata muda-muda. Selama ini bayangan kita sahabat Nabi itu orang tua, jenggotnya putih semua, bawaannya mau mati aja. Ternyata sahabat Nabi yang diceritakan Ustaz Umar Mita tadi, siapa dia? Dia adalah Usamah bin Zaid, menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Panglima perang, umur 18 tahun. Sekarang anak umur 18 tahun ngelem. Cocoknya ditumpahkan lem ke hidungnya. Oh, pencet kan? Baru dia tahu. Tapi bangga kita dengan anak Batam. Kenapa? 1 jam Ustadz Somad ceramah, anak-anak muda bisa pula tengok. 1, 2, 3, 4. 4 orang naik ke atas. 4 aja. 4. Oh, naik ke atas. Oh, Masya Allah. Nah, yang lain ambil foto. Rugi kalian tak mau naik tadi kan? Berapa umurnya nak? 12 tahun. Seumur dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang banyak hafal hadis, umur 12 tahun. Berapa umurnya anakku? 13 tahun. Seumur dengan Abdullah bin Umar. Hanya agak tua sedikit. Berapa umurnya akhi? 28. Seumur Umar bin Khattab ketika bersahabat dengan Nabi. Berapa umurnya akhi? 21. Masya Allah. Ketika Nabi meninggal, Umar sahabat Nabi yang menjadi penterjemah Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Translator penterjemah Nabi. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi pejuang Islam di masa akan datang. Amin. Yang pakai peci, pakai sarung nampaknya jadi menteri agama. Biasa. Masya Allah. Ini menteri pemuda dan olahraga. Amin. Apa bilang mustahil? Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. 28, 21, 20. Apa betul lah? Tapi jangan lama-lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu anak-anak muda kita ini
Allah Akbar. Bangga kita. Dah balik ke habitat masing-masing. Bangga kita malam ini anak-anak muda mendengar ceramah. Dulu kalau yang pengajian di masjid-masjid itu kan orang tua. Iya kan? Dulu zaman saya kecil yang mengaji di masjid itu orang tua. Judul pengajiannya bagaimana menghadapi sakratul maut. Yasinan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu pun yang setengah-setengah tua lah yang baca. Yang tua begitu datang barulah bawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya angin kencang. Pembungkus tadi terbuka koran tadi, tengok mie. La ilaha illallah. Sangka nasi lemak gitu. Dulu begitu, sekarang zaman luar biasa. Orang mengaji di tanah lapang. Ini bukan konser dangdut. Ini bukan ada penyanyi goyang patah-patah. Bukan ada gergaji. Pengajian. Sisa pula seramai ini. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan katakan Ustaz mengumpulkan sebanyak ini. Belum tentu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kau sedekahkan semua hartamu. Belum tentu kau bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Sampai tak nampak ujungnya tadi mana. Tak nampak. Gelap mana nampak. Lampu ni pula kemari silau. Makanya dari tadi saya cerita. Tapi ada juga manfaatnya lampu ni. Jadi saya tak bisa menengok entah mana anak gadis, entah mana nenek. Itu gunanya rupanya manfaat. Di antara manfaat lampu ni kemari supaya saudara-saudara kita yang memakai kamera itu nampak wajah cerah. Besok diupload di YouTube, orang nengok Ustaz Abdul Somad malam tadi bercahaya wajah. Nampak cahaya terang benderang. Memang hebat zikirnya. Dia tak tahu lampu itu 100 watt. Oh, lampu beraneka ragam. Bangga kita malam ini. Maka ini namanya show force. Apa namanya? Show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Yang selama ini imannya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Malam ini menengok orang banyak, semangat dia. Kalau ada orang-orang yang mau mengganggu kita, aku nanti Ustaz Abu Somad itu kalau datang ke Batam, ku usir nanti dia. Tengoklah. Tapi pas ditengoknya, jangan macam-macam. Ramai juga ternyata. Takut orang. Kalau ada yang mau macam-macam dengan kita tak ada mau macam-macam dengan dia. Tak ada jamaah malam ini bawa golok panjang. Tak ada. Jangankan golok, pisau silet pun tak ada. Kita malam ini datang membawa rahmat. Anak muda yang keberapa berikutnya? 6. Setelah ilmu pengetahuannya mantap, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Tapi jangan lupa di dalamnya ada Quran. Yang mengaji tadi anak-anak. Suaranya menggelegar. Pas balik saya tengok mukanya anak-anak. Apa maknanya? Orang Batam mau ngasih tahu ke Ustadz Somad dan ke Ustadz Umar Mita, Ustadz, begitulah hebatnya orang Batam. Anak-anaknya aja begitu hebatnya. Apalagi makna? Anak-anak aja begitu suaranya, tajwidnya, bayati, sobasika, jaharka, nahawan. Hebat lagunya. Anaknya aja begitu, apalagi bapaknya? Kalau tak percaya, tes lah. Anak siapa tu tadi? Anak saya Pak Ustaz. Hebat bacaannya. Iyalah. Siapa dulu bapaknya? Bapak yang ngajar? Enggak. Jadi kuserahkan ke Quran Center. Begitu orang tua. Sekarang ada juga orang tua. Aku dulu bodoh Pak Ustaz. Jadi anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Boleh. Anak kita serahkan pengajian. Bukan senang. Ini ilmu pengetahuan. Maka berikutnya yang keenam, anak-anak muda ini haruslah dia mesti berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Komunitas. Apa nama jamaahnya? Sekermania. Apa nama jamaahnya?
Pejuang Subuh. Apa nama jamaahnya? Preman Tobat. Apa nama jamaahnya? Komunitas Jombloan Sejati. Apa nama jamaahnya? Geng Motor Syariah. Saya sudah macam-macam saya jumpa. Ada nama jamaahnya tertulis di jaket mereka. Pejuang Subuh. Ramai. Pas zuhur tak nampak. Kenapa tak nampak? Kami spesialis subuh. Zuhur kan kemana? Ke masjid lain, sholat juga. Ustaz, boleh Ustaz buatkan endorse? Boleh. Nanti saya buatkan endorse, insya Allah. Untuk motivasi kami. Tenang, saya buatkan endorse untuk kalian anak muda. Pas sudah selesai baru saya tanya, endorse itu apa? Endorse itu video motivasi, bos. Oh, oke, boleh. Mana jaketnya? Pasangkan mereka lah. Pemasangan jaket untuk Ustaz Abdul Somad. Pasang jaket, buat video. Para pemuda sekalian, kalian harus berjamaah. Begitu selesai, permisi Ustaz. Apa? Jaketnya mau kau bawa balik. Rupanya minjam sebentar. Itulah anak-anak muda. Tengok. Anak muda mau dekat sama Ustaz. Dulu anak-anak takut sama Ustaz. Asal tengoknya pucat. Asal tengok Ustaz ingat mati. Sekarang udah anak-anak boleh dia kejar berlari-lari. Kemarin ada orang datang ke kampus. Ustaz Somad, tolonglah Ustaz datang nanti jumpa anak saya ya. Saya tak bisa datang, anaknya bawa kemari. Kenapa? Anak saya itu sudah demam 2 hari Pak Ustaz. Apa kata dia? Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Bawa. Dibawa ke kampus, saya peluk, saya cium, saya pegang kepalanya, anak kecil umur 5 tahun. Tak lama sudah itu datang pula kawan, Ustaz Somad datang ke rumah saya. Kenapa? Mertua saya demam, manggil Ustaz Somad. Saya datang, kami bacakan doa, sehat. Alhamdulillah, sampai sekarang yang selalu manggil-manggil saya itu 2, nenek-nenek sama anak-anak. Anak gadis belum ada lagi. Artinya apa? Anak-anak bisa kenal sama Ustadz, nenek-nenek bisa kenal karena mengaji. Ngajinya di mana? www.youtube.com. Dari mana dia kenal sama Ustadz? Mana orang Batam kenal sama saya? Saya kemari setahun 2 kali cuman. Saya ke Pulauan Riau setahun cuman 2 kali. Bulan Agustus dan bulan Februari. Lain itu tidak ada. Kalau ada nanti pengumuman Ustaz Somad akan datang, hoax. Saya hanya datang bulan Februari dan bulan Agustus. Seminggu pergi kami ke Anambas. Dari Anambas ke Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Habis itu pergi pula kami ke Daik Lingga. Habis itu kemari. Besok malam puncaknya bersama Habib Syekh. Puncaknya besok malam. Jangan sampai tak datang. Habib Syekh dengan nasyid-nasyid dengan lagu qasidahnya. Lalu kemudian Ahad subuh kami bertolak pula ke 3 pulau. Merbau, Rangsang, Bukit Tinggi, Meranti. Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, Meranti. Habis itu baru kami pulang ke Pekanbaru. Kenapa Ustadz Agustus kemari? Karena libur semester break. Karena habis ujian kemarin UAS. UAS masuk UAS. Ustadz Abdul Somad masuk ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa engkau berjamaah. Kenapa? Serigala hanya akan datang menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Diawali dari jamaah subuh. Alhamdulillah tadi subuh ramai. Besok subuh Sabtu ramai. Subuh lagi Ahad ramai. Mudah-mudahan anak-anak muda tetap istiqomah sholat subuh. Amin. Ya Allah. Ustaz Somad, kami alhamdulillah sudah sholat subuh. Apa masalahnya? Ayah kami tak sembahyang. Tak sembahyang ayahnya. Pas ditanya emaknya, alhamdulillah emaknya sembahyang. Bu, ya, bapak ini tak sholat dari dulu atau sekarang? Memang dari dulu Pak Ustaz. Kenapa ibu mau nikah sama dia? Saya pun dulu tak sembahyang. Dia setan, saya iblis. Tapi akhir-akhir ini kami tobat Pak Ustaz. Kami tahu hidup ini akan berakhir. Habis ini kami mau kemana? Semuanya akan mampus. Tak sembahyang, tak cocok bilang mati. Sholatlah hai orang-orang tua yang tak juga sholat. Sholatlah, sholatlah. Ustaz nunjuk kemana itu? Ke kamera. Supaya nanti di-share. Hai orang-orang tua
yang tak juga sholat. Kau sudah bau tanah, sudah diintip-intip malaikat maut, kenapa tak juga sholat? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau sudah kafir bagaimana? Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan, tidak disolatkan, tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya semana? Laut banyak. Campakkan Pak Ustaz? Enggak, gulingkan aja. Lebih makan ikan rame-rame. Apa kata ikan? Alhamdulillah, sup sudah tiba. Saya kalau mati insya Allah cacing-cacing tak terlalu senang. Pas ditengoknya, sup tunjang gitu.